Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ketemu lagi di Hot Room. Sekarang kita mau tayangkan dulu putusan MK tentang apakah TNI Polri aktif bisa menjabat sebagai kepala daerah. Putusan MK nomor 15 dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan prajurit TNI dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Kompol Hukam, Pertahanan Negara. Ada 10 jabatan yang boleh. Di sini tidak ada jabatan kepala daerah atau penjabat kepala daerah, gubernur atau bupati. Pak Fajar, juru bicara MK, apa pendapat Anda terhadap hal ini? Ya, terima kasih Bang Hotman. Selamat malam Bapak Ibu narasumber. Saya tidak berpendapat dalam hal ini terkait dengan putusan MK, tetapi paling tidak saya ingin memberikan satu gambaran bahwa ini penting Bang Hotman terkait dengan apakah TNI Polri aktif itu bisa diangkat sebagai PJ kepala daerah. Itu sebetulnya putusan MK tidak memberikan norma baru apa-apa, gitu ya. Jadi putusan MK itu tidak memberikan norma baru apapun, karena di dalam pertimbangan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi itu merujuk sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu antara lain Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Polri, kan begitu. Itu poin pertama. Tapi kan dari dengan adanya pertimbangan MK seperti ini kan dari putusan MK disebutkan hanya boleh 10 jabatan. Ya, jadi begini Bang. Jadi yang diuji itu kan pasal 201 Undang-Undang Pilkada Bang. Ya. Nah, di situ kan ini norma dasar yang harus kita pahami adalah bahwa yang bisa menjadi penjabat kepala daerah itu adalah jabatan pimpinan tinggi madya untuk gubernur, jabatan pimpinan tinggi pratama untuk bupati, wali kota. Bisa nggak ditafsirkan bahwa TNI Polri aktif tidak boleh menjabat sebagai penjabat kepala daerah atau kepala daerah kecuali di 10 jabatan ini? Bisa nggak itu jawabannya sesuai putusan MK? Yes or no? Ya, jadi sederhananya begini Bang. Sepanjang seorang TNI aktif itu menjabat sebagai pejabat tinggi di 10 institusi itu, tentu dibolehkan. Tapi di luar 10 institusi itu yang tidak dibolehkan. Artinya menurut Bapak, kalau pada saat diangkat dia menjabat di 10 ini, boleh diangkat sebagai pejabat kepala daerah. Betul. Kalau pada saat diangkat ya. Jabatan tinggi. Tapi kalau pada saat diangkat, dia tidak menjabat di 10 jabatan ini dan masih aktif di TNI Polri, menurut putusan MK tidak boleh jadi pejabat kepala daerah. Yes, itu poinnya Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Pak Rey, Pak Rey ada 2 poin di sini. Undang-undang TNI tadi jelas tidak boleh, Pak. Junimat mengatakan boleh. Tadi ditambah lagi dengan Pak Fajar. Boleh, tapi hanya 10 kalau dia pada saat itu menjabat di 10 jabatan ini boleh jadi pejabat kepala daerah. Dia juga setuju kalau tidak menjabat ini pada saat itu TNI aktif, Polri tidak boleh jadi pejabat kepala daerah. Pak Rey gimana? Ya, saya sebetulnya agak terkejut dengan tafsir dari Mahkamah Konstitusi ini, gitu. Karena saya baca di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi hanya menyetir pasal 47 ayat 2 itu. Hanya menyetir. Menyetir aja. Tidak ada penafsiran lain. Baru. Tidak ada tafsiran baru yang membuat seolah-olah seseorang yang atau TNI Polri dan TNI Polri aktif yang sedang duduk di posisi yang 10 itu, maka dengan sendirinya mereka dapat tidak ada dalam putusan MK. Saya tidak baca itu. Makanya kalau ada keterangan seperti ini dari juru bicara Mahkamah Konstitusi, itu artinya keterangan baru bagi saya gitu. Oke, itu satu. Nah yang kedua, mungkin memang agak berbeda cara membaca filosofi undang-undang ini. Bagi saya ya, saya mau katakan 2 itu. Pertama, kalau saya baca filosofi undang-undang ini sebetulnya mau mengatakan kita harus ekstra hati-hati untuk menempatkan TNI Polri aktif di dalam jabatan-jabatan sipil. Oleh karena itulah, kalaupun mereka dilibatkan dalam jabatan-jabatan sipil, itu kita harus batasi.
Ya. Pembatasan ini dengan sendirinya mengatakan, harus hati-hati menempatkan TNI di ranah sipil. Sebentar dulu, hati-hati kan masih kabur. Boleh nggak TNI aktif di luar jabatan 10 ini Saya jadi akan pejabat kepala daerah? Saya ke kesimpulan dari saya jelas ini dulu, Bang. Ya, oke. Nah, itu satu. Karena ia dikunci oleh undang-undang, hanya Ya. boleh di 10 posisi itu. Ya. Dan kalau kita baca yang 10 itu, Bang Hotman, Ya. hampir boleh disebutkan 10 komposisi ini memang berkaitan dengan tugas pertahanan. Oke. Menteri Kopolhukam pertahanan, Ya. Sesmim pertahanan, itu Sesmimnya yang khusus pertahanan loh, Bang. Ya. Jadi nggak bisa umum tuh. BIN pertahanan, Sandi pertahanan, SAR pertahanan, BN pertahanan. Dan kalau kita lihat kenapa TNI dilibatkan di dalam 10 jabatan ini? Karena memang jabatan ini membutuhkan analisis dari pertahanan. Ya. Oleh karena itulah TNI dimasukkan ke dalam. Ya. Mengapa ia nggak boleh di sekretariat menteri? Mengapa ia nggak boleh di sekretariat menteri sosial? Iya, karena nggak ada hubungannya dengan pertahanan. Ya. Kan kira-kira gitu. Ya. Mengapa ya tidak boleh ada di Menteri Olahraga dan Pemuda? Ini nggak ada hubungannya dengan pertahanan. Ya. Tapi 10 ini adalah hubungannya dengan pertahanan. Oleh karena itu mereka dilibatkan di dalam. Ya. Jadi apa artinya? Artinya makin dikunci sebetulnya salah satu institusi yang memungkinkan mereka dilibatkan dalam jabatan-jabatan sipil, Ya. itu tetap harus ada kaitannya dengan pertahanan. Artinya dengan pemahaman begini, nanti saya akan melompat ke situ. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bang, semangat kita membaca undang-undang ini seperti apa? Ya. Kalau semangat kita mau mengatakan ini meningkatkan kualitas demokrasi, Ya. maka bacaan yang pertama jadi relevan. Ya. Ya, artinya kita harus mengunci jabatan-jabatan sipil untuk tidak diduduki oleh tentara aktif. Ya. Sebaliknya, tentara aktif demi menjaga profesionalisme mereka harus betul-betul tetap. Mereka harus di pertahanan, dan kalau masuk ke dalam sipil, pertama, mereka harus disipilkan. Disipilkan ada 2 cara, nanti dalam undang-undang itu sebetulnya diatur juga, dan seterusnya itu gitu. Kalau kita membacanya dengan cara mau meningkatkan kualitas demokrasi, dan ini kesimpulannya, Bang, Ya. saya mau mengatakan sejatinya penempatan TNI aktif dan polisi aktif di dalam ranah sivil tidak bisa dilakukan, mengingat penjabat kepala daerah itu sudah dengan sendirinya sejati-jatinya harus merupakan sipil, karena penjabat itu adalah mengganti pejabat politik. Yang oleh karena itulah kemudian penjabatnya juga harus sejenis dengan Oke. yang digantikan Kalau itu. disingkatkan, dengan dibatasi hanya 10 jabatan 10, boleh. dan yang 10 itu berkaitan dengan tugas Dan tidak ada jabatan kepala daerah, itu artinya terang-terangan tidak boleh TNI aktif dalam kepala pandangan daerah. saya. Dalam konteks membaca, pertama membaca undang-undang Tanpa ini, membaca penafsiran pun itu sudah dengan dibatasi, sendirinya berarti dikunci di di luar situ. itu tidak boleh. Apalagi kalau kita mau menarik peningkatan kualitas demokrasi. Oke, di Pak Indonesia. Edi, itu udah jelas nih. Di undang-undang dikatakan hanya boleh 10 jabatan. Ya. Ya. Kepala daerah tidak boleh. Artinya tidak dicantumkan, tapi karena dibatasi hanya 10 dan tidak termasuk kepala daerah. Pak Edi, pendapatnya gimana? Saya kurang setuju dengan Bang Ray Rangkuti ya. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat secara ini menyangkut masalah keamanan juga kan. Ya. Kita melihat Secara perundang-undangan dulu, secara redaksi dulu. perundang-undangan. Bapak Ya. berpendapat gimana? Ya. Secara undang-undang dulu. Tetapi juga di dalam penjambaran tadi yang sampaikan oleh MK tadi, Ya. bahwasanya diperkenankan, dibolehkan. Menurut pandangan kami adalah itu sangat boleh. Ya. Dasarnya apa? Karena apa? dibatasi 10. Ya, tadi ada penjabaran daripada putusan ini. Tadi dijelaskan bahwasanya untuk menjadi misalnya sebagai gubernur, dia harus menjadi pejabat tinggi media. Ya. Kemudian ada lagi penjabaran lagi yang dari MK tadi, bahwasanya untuk menjabat wali kota atau bupati, dia harus menjadi pejabat tinggi pratama. Itu sangat jelas ya. Itulah yang menjadi dasar selama ini kepada pemerintah dalam hal untuk menafsirkan. Tapi kan tidak ada kata-kata di sana bahwa TNI aktif boleh kepala daerah. Nggak ada, hanya boleh di 10 ini. 10 jabatan ini. Iya. Tetapi di dalam penjabaran daripada MK tadi kan memang ada dijelaskan. Tadi Pak Rey mengatakan tidak ada di dalam putusan MK itu penafsiran lain. Bahwa seolah-olah kepala daerah boleh dari TNI aktif. Tidak ada. MK hanya mengutip isi undang-undang, benar ya? Benar. Tidak ada penafsiran lain seperti diuraikan oleh Pak Fajar tadi. Bang Hotman, Ya. bisa itu. Jadi begini, ini kan di ayat 2 putusan MK, Ya. ya ada 10 ini, 10 apa namanya 10 jabatan. Nah,
10 jabatan ini masuk kepada jabatan jabatan pimpinan tinggi Ya. Madya, jabatan pimpinan tinggi Pratama. Itu satu. Yang kedua, kalau kita membaca kepada undang-undang ASN, ya ada 2 jenis jabatan di sana, Pak Hotman. Yang pertama yaitu jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu. Ya ini dia. Ini dia, Pak. Iya. Ya kita setuju ini, yang ini kita setuju. Ini dia. Yang Nah, tapi kan nggak ada kepala daerah di sini. Ya betul. Di dalam undang-undang pilkada itu, ya untuk menjadi penjabat gubernur, ya itu adalah pejabat pimpinan tinggi Madya. Ya. Wali kota bupati itu Ya. penjabat pimpinan tinggi Pratama. Iya. Akan jelas. Ya jelas memang. Jelas kan? Nah, kalau dia JPT Madya, JPT Pratama, ya ini dia, Pak. Ya. Ini dia. Kan tidak harus disebutkan Oke, menjadi penjabat. kita istirahat dulu. Ya. Kita istirahat dulu. Ini kayaknya baik penafsiran maupun perundang-undangan ini tumpang tindih semua. Nanti siap-siap Ibu Titi kita akan tanya. Setelah yang berikut ini.